Cinta Terlarang Mantan Mafia, Bab 6. Semua pasang mata melotot heboh saat mobil sport mewah warna putih sampai di arena balapan yang sudah cukup ramai ini. Disusul mobil milik Vina yang dicat dominan warna pink. Itu mobilnya Arik bukan sih? Iya benar, itu mobil milik Arik. Terus yang di belakangnya siapa? Kok warna pink sian? Jangan-jangan ceweknya lagi. Wah, itu Ellen. Iya, buset cantik amat dah. Mukanya kayak dedek-dedek gemes ya, tapi ngeri gue. Lihat tatapan matanya itu. Jadi bener, gosip yang beredar kemarin. Kalau Arik benar-benar memberikan mobil kesayangannya. Kasak-kusuk para penonton mulai terdengar saat kedua mobil milik Elle dan Vina datang. Elle keluar dari mobil sport itu. Malam ini ia mengenakan celana cargo panjang hitam dan kaos crop top pink dengan rambutnya yang dibiarkan terurai, disusul dengan Vina. Di belakangnya hanya mereka berdua karena Maureen masih ada jadwal di RS. Elle menghela nafas kasarnya saat menoleh ke belakang banyak kaum Adam yang berbondong-bondong menghampiri Vina. Beruntung bodyguard Vina cepat tanggap sehingga kondisinya cukup kondusif, mengingat Vina itu artis yang cukup terkenal. Lo emang selalu cantik, ucap pria bernama Axel itu. Pria tampan dengan sejuta pesonanya adalah ketua yang mengatur balapan ini. Ia dan Elle sudah kenal cukup baik mengingat Elle adalah pembalap wanita yang cukup hebat di antara yang lain. Mana lawan gue? Pertanyaannya dingin tanpa menghiraukan perkataan Axel yang memujinya. Slow dong cantik, tenang. Dia udah standby di sana. Tunjuknya berada di garis start. Hadiahnya uang 500 juta, sambungnya kembali. Elle berlalu pergi membawa langkahnya menuju mobil Lamborghini putih yang sedari tadi mencuri perhatian banyak orang. Brum-brum. Elle menekan gasnya dalam-dalam, menarik atensi seluruh pengunjung hingga terdengar pekikan heboh. Mobil itu melaju mendekat ke garis start dengan angkuhnya. Keren, terlebih itu adalah milik Arik sebelumnya. 1, 2, 3 go. Kedua mobil sport itu meluncur dengan kecepatan yang cukup tinggi ketika wanita dengan pakaian seksi itu menjatuhkan benderanya. Sebagai tanya balapan dimulai. Kedua mobil itu saling menyalip dengan gesit. Terlihat jelas keduanya sangat ahli dalam mengendalikan mobil itu, membuat semua orang memekik hebat. Siapa sih bang, taruhannya lumayan gede? Bertanya Vina kepada Axel. Nanti lo juga tahu sendiri, jawabnya tanpa menoleh ke arah Vina karena tatapannya fokus kepada dua mobil itu. Kekal, lo mah gak asik, jawab ketus Vina. Besok ada lagi, lo mau turun gak? Sambung Axel kepada Vina. Gak bisa, gue ada syuting iklan. Iya, si paling nartis. Dia, emang gue artis kali. Sawat Vina mengibaskan rambut hingga ke wajah Axel, hingga membuatnya mendelip. Keduanya jika bertemu memang sering adu mulut, terlebih jika tidak ada Maureen atau Elle yang menjadi pendengar. Keakraban mereka terjalin sudah beberapa tahun ke belakang, karena mereka bertiga hampir setiap malam berada di sirkuit balap ini. Kembali kepada dua mobil sport itu, yang masih dengan adegan salip menyalip dan wah, prok, prok, prok. Menyala Elku. Wah, lu emang keren. Suara teriakan para pendukung setia Ella. Gila-gila. Gue gak nyangka kalau dat cewek yang kemarin jadi partner balapan dulu itu jago banget balapannya, cerotoh. Jonathan sembari menggeleng-geleng, kan kepalanya berdecak kagum. Gue sempet khawatir kalau mobilnya Arik benar-benar mau dijual buat beli cilok. Celetuk Devano mengingat pertemuannya kemarin. Jonathan dan Angga terkejut bersamaan, berbeda dengan Arik yang mendengus malas ketika mengingat kejadian itu. Kaget kan lo semua, gua aja sok waktu itu. Kocak situ cewek, ada-ada aja. Jawab Angga dengan senyum smirknya, terlebih tatapan mesumnya. Jaga mata lo. Arik mendelik menutup, mulutnya rapat-rapat. Ia merutuki mulut yang tiba-tiba lemes ini. Ketiganya menoleh menatap heran ke arah Arik yang berada di belakang sendiri. Itu bos lo kurang sajen, apa gimana? Aneh bener kelakuannya. Jonathan menunjuk dengan menggunakan dagunya kepada Angga, melihat Arik yang sedari tadi bersikap aneh. Kembali ke Elle yang tengah melakukan selebrasi kemenangan dengan hadiah 500 juta itu, ia berdecak kagum melihat Axel membawa amplop tebal berwarna coklat itu.
Matanya berbinar-binar, walaupun ia lahir dari keluarga konglomerata, membuat Elle menolak dan sok tidak butuh yang namanya uang. Kencing aja bayar, ya Kang? Besok beliin gue tas keluaran terbaru ya. Minta Vina dengan pupi eyesnya. Rini, mak lo apa minta-minta .gak ya? Dijawab Elle sawat sembari berjalan menuju mobilnya. Pelit lo. Tas cuma 200 juta, doang padahal masih sisa 300 kan. Gumam Vina mengerucutkan bibirnya kesal. Hayat, doang lo kata. Matamu menoyor sebal artis papan atas itu. Lalu ia pergi meninggalkan Vina sendirian di sana. Sebaiknya gunakan uang itu untuk beli baju, kalau perlu sekalian, sama tokonya yang aneh. Baju anak kecil masih aja dipakai. Celetuk Erik dengan raut datarnya memotong jalan Elle. Entah kenapa ia begitu sebal melihat Elle dengan pakaian terbuka seperti itu. Luate. Elle melongo dan sedetik kemudian mengumpat, menelisik pakaian yang ia kenakan. Gue gak mau tau lo datang dari mana, tiba-tiba muncul di sini. Gue jelasin ya, Tuan Erik yang terhormat, ini baju gue. Ini baju mahal, modelnya dibuat memang. Di atas pusat, otomatis perut ramping. Gue kelihatan. Dan lo gak ada hak untuk ngat. Dan lo gak ada hak untuk atur gue. Lo bukan siapa-siapa gue, ngerti? Tak terlepas dari urusan kita kemarin, sarkas Elle menekat di setiap perkataannya. Baik, ucapnya lalu melanjutkan. Langkahnya sembari mengibaskan rambut panjangnya itu. Tak lupa lirikan sinis ia berikan kepada Erik. Gue kenapa Sil? Ngapain gue mempermalukan diri gue sendiri di hadapan Elle? Bisa-bisa besar kepala dia. Erangnya frustasi karena tidak kebodohannya itu. Entah angin apa yang membawa Erik bersikap seperti itu, sebab Erik bukan pria yang peduli dengan sekitar. Kenapa sekarang ia begitu julid dan cerewet ketika melihat Elle, padahal banyak ia menjumpai wanita di luar sana, bahkan hanya pakai bikini pun ia sering melihatnya, tapi ia tidak peduli. Pria tampan itu menghempaskan tubuhnya di ranjang king size miliknya. Kamar mewah bernuansa abu-abu itu terlihat minimalis dan semua barang tertata rapi, berguling-guling dari ujung hingga ke ujung ranjangnya. Tak lupa sesekali ia menyeruput susuk kotak varian strawberry. Beruntung para sahabat Erik tak sedang bersamanya, bisa habis ditertawakan oleh mereka semua. Karena kelakuannya saat ini, sudah cukup ia mempermalukan dirinya sendiri pada saat ia di sirkuit balap.